Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diah Ayu Junia Rahmawati mau mereview makalah dari kelompok 4 yang berjudul tentang sumber-sumber hukum dan kewenangan peradilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Berikut review dari saya. Poin yang pertama yaitu sumber hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang kalau dilanggar itu akan mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang melahirkan hukum. Sumber hukum juga dapat disebut sebagai asal muasal dari hukum. Adapun sumber hukum ekonomi syariah yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum material. Yang pertama yaitu sumber hukum formil adalah pembicara ilmu hukum, bukan pembicara filsafat hukum. Di dalam sumber hukum formil, kita juga dapat menemukan atau mengenal hukum yang berlaku sebagai hukum positif di suatu negara tersebut. Sumber ini memiliki bentuk yang berlaku secara umum dan telah diketahui secara umum juga. Adapun sumber hukum formil yaitu yang pertama HIR, RBG, BW, BRV, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Jurisprudensi Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia atau SEMA. Yang kedua yaitu sumber hukum material. Setelah seluruh tahap pemeriksaan selesai, hakim melanjutkan kerjaannya untuk mengambil keputusan dalam rangka mengadili perkara. Adapun suatu sumber hukum material antara lain peraturan perundang-undangan, fatwa DSN, akad perjanjian atau kontrak, fikih dan usul fikih, adat kebiasaan dan jurisprudensi. Poin yang kedua yaitu kewenangan peradilan agama mengadili perkara sengketa ekonomi syariah. Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Pernyataan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adapun dalam mengenai kewenangan peradilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yaitu proses penyelesaian sengketanya ekonomi syariah dapat diselesaikan secara litigasi melalui lembaga peradilan atau peradilan agama, dan secara non-litigasi yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan sepanjang mekanisme penyelesaian sengketa menerapkan prinsip syariah. Demikian review dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.